Halo, sampai ketemu lagi bersama saya Ega Subekti dari operatorsekolah.com. Pada tutorial video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita membuat sebuah blog. Kan sudah banyak tuh ya orang-orang pada bikin blog. Terus kalau misalkan kita belum bisa atau Anda belum bisa, itu silahkan lihat video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dengan mudah untuk dipahami dan dipelajari terus dipraktekkan ya. Hal pertama yang harus kita lakukan saat akan membuat sebuah blog itu pertama kita harus memiliki akun Gmail ya. Jadi nanti soalnya kan saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana membuat blog dari Blogspot ya, gratis itu. Pertama tentunya kita harus memiliki akun Gmail ya, email Gmail. Jadi nanti loginnya itu menggunakan akun email tersebut. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Langkah pertama kita masuk ke blogspot.com. Nah, ini Anda masukkan ya login seperti mau login pakai email. Jadi pakai seperti ini contohnya, sekolah kita.info@gmail.com. kita masukkan passwordnya. Maaf sebentar. Oke, kita langsung aja. Di sini ada dua opsi ya, di antaranya mau opsi beserta dengan Google Plus atau profil blogger. Kalau saya sih langsung aja buat profil blogger terbatas. Oke, kita kasih nama admin aja, admin blog. Bebas, ini mau nama Anda atau terserah, bebas. Yang penting nantinya nggak terlalu kepanjangan atau masih enak dibaca ya. Oke, kita lanjutkan dengan menekan klik lanjut ke blogger. Nah, di sini kita ini merupakan halaman. Nanti kita di sini kita membuat blog. Nah, di sini klik blog baru. Kita kasih judul untuk blog kita ya. Contohnya kita contoh membuat blog gratis. Kita coba nanti secara otomatis. Nah, kita ini aja dulu nih. Ini ada nggak? Oke, nanti berarti kalau misalkan kita setelah menuliskan judul dan alamat ini, nah yang ini, terus dengan tanda seperti ini alamat blog ini tersedia, berarti alamat tersebut sudah bisa kita pakai ya, atau masih bisa kita pakai. Berbeda dengan kalau misalkan tandanya cakra atau kali gitu, yang tanda merah itu berarti nama atau alamat alamat untuk blog tersebut sudah dipakai sama orang lain. Jadi kita harus mencari yang lainnya lagi sampai ketemu yang bisa digunakan. Oke, kita tentukan dulu ya, mau template yang mana nih. Kita pilih aja dulu. Ini template bawaan dari Blogspot. Kalau misalkan nanti kita mau ganti, kita gampang. Dan saya juga akan memberikan video tutorialnya bagaimana cara mengganti template. Nah, kita pilih aja dulu yang ini ya untuk defaultnya. Terus kita klik tombol buat blog. Nah, tunggu sebentar lagi proses. Nah, udah jadi. Nah, mau lihat tampilannya seperti apa, Anda hanya tinggal klik lihat blog. Nanti dia akan membuka tab baru ya. Nah, seperti ini. Contoh membuat blog gratis. Oke, ini alamatnya. Ini tadi yang judulnya itu seperti ini. Dan ini alamatnya. Terus nanti kita kalau misalkan mau login ke blog kita ini, Anda nanti hanya tinggal perlu masuk seperti tadi aja lagi. Pertama kita melakukan mau pendaftaran itu ya ke blogspot.com. Nanti akan muncul permintaan username, pengisian username dan password. Kita masukkan lagi akun email yang Gmail kita. Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita close aja dulu ini. Oke, kita klik
blog yang ini. Nah, ini di sini. Nah, ini merupakan panel ya. Panel nanti kita akan bekerja untuk mengelola blog ini itu dari sini. Di sini ada contohnya entry baru itu untuk menulis postingan, untuk menulis sebuah post atau artikel ya. Contohnya kita coba aja satu. Nanti saya buka dulu ini menggunakan kata Lorem Ipsum. Maaf. Ini hanya untuk contoh saja ya, contoh saja. Jadi teksnya ngambil juga jadi dari contoh teks yang biasanya para webmaster itu gunakan untuk sebagai contoh teks. Kita generate dulu ya. Nah, nanti ada seperti tampilan. Nah, ini nih. Oke, kita blok aja, kita copy. Contoh posting pertama. Pada halaman ini yang merupakan tempat Anda menulis sebuah artikel yang nanti akan menjadi sebuah post di blog Anda, itu diantaranya ini ada compose. Ini edit compose. Jadi kita hanya bisa menuliskan teks saja di sini ya, teks seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda memasukkan kode HTML, sebaiknya kayak berupa yaitu embed gitu, kayak berupa mau memasukkan sebuah file dengan tampilan previewnya yang diambil dari stored cloud seperti Dropbox, Boxnet atau box.com atau Google Drive. Nah, jadi nanti paste kode embednya itu harus berupa HTML gini nih. Kalau misalkan kita paste kode HTML-nya dalam bentuk mode compose, nanti dia malah akan muncul seperti kode yang kita copy tadi. Jadi ini hanya untuk menuliskan teksnya, kita pilih aja dulu compose seperti ini. Untuk keterangan bagaimana cara embednya atau bagaimana cara mengembed sebuah file dengan preview, nanti saya akan jelaskan di tutorial berikutnya. Jadi kita mempelajari bagaimana cara membuat blog itu harus tahap demi tahap supaya tidak berantakan ya. Oke, kita tempelkan di sini. Teksnya sudah ada ya, kita rapikan dulu sebentar. Kita tekan enter di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ada, kan ini nggak rapi ya, batas kanannya tuh nggak rapi. Nah, bisa Anda blok dengan menekan tong di sini. Klik aja dulu di sini, terus Ctrl A, kita blok semuanya. Kita pilih ini alignment, terus kita pilih justify. Oke, nah jadi rapi kan kelihatannya. Oke, kita lanjutkan dengan, nah ini jangan lupa nih, label ini merupakan, kalau misalkan di Blogspot itu label itu seperti kategori ya, kategori di mana, di kategori atau tags di WordPress. Jadi kalau misalkan kita bikin blog di WordPress, nanti Anda akan menemukan menu seperti ini, label tags ya, sepertinya ini tags deh kayaknya. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting kita fokus aja ke sini. Ini labelnya, contohnya saya membuat kita anggap ini kategorinya misalkan contoh surat, misalkan contoh surat, atau contoh teks, atau contoh posting. Oke. Jadi kalau misalkan Anda membuat beberapa postingan yang sejenis, jangan lupa memberikan label yang sejenis pula. Jadi ini untuk memudahkan orang bisa menemukan postingan Anda yang sejenis. Kalau misalkan Anda
membuat postingan tentang contoh surat. Nanti kan di situ ada pertama misalkan contoh surat lamaran kerja ke PT apa gitu, PTA, atau yang postingan kedua itu lamaran kerja ke PTB, postingan ketiga lamaran kerja ke PTC. Nah, mereka itu dikasih label sama, contoh surat misalkan. Kita anggap ini contoh surat, cuman di sini kan posting, contoh posting pertama, ntar contoh posting kedua. Nah, saya kasih kategorinya contoh. Oh ini maaf, contoh kok contoh sih. Nah, ini contoh posting. Oke, kita klik selesai. Setelah itu oh iya lupa nih, kalau misalkan Anda ini kan berupa teks ini, kalau misalkan Anda mau memasukkan sebuah gambar ke dalam postingan Anda ini, ke artikel Anda ini, Anda bisa memposisikannya dulu di mana nih. Kalau misalkan kursornya saya ditekan di sini, klik di sini, nanti di import gambarnya, nanti gambarnya berada di sebelah sini. Udah, kita masukkan, klik aja di sini ya. Oke, kita cari gambarnya. Berarti kita harus upload dulu, pilih file. Nah, kalau misalkan ini contoh gambarnya ya, kita pilih yang mana aja nih. Nah udahlah yang ada nih contoh. Kita klik open. Tunggu sebentar, sedang proses upload ya, sedang uploading nih. Sedang upload. Kita klik dulu, kita klik add selected. Nah, ini gambar yang sudah kita masukkan ke dalam postingan blog contoh posting pertama ini. Anda bisa merubah posisinya. Kalau misalkan ini kan di atas, di tengah, Anda bisa merubah posisinya ke sebelah kiri, sebelah sini. Kita hanya tinggal klik dulu gambarnya, terus kita pilih. Nah, jadi seperti ini, left, center, terus right. Oke, kan tinggal pilih aja posisi yang enaknya gimana. Dan untuk ukuran juga Anda bisa ubah. Ini small, medium, large, X large, sama original. Cuman biasanya saya lebih memilih medium atau small ya, supaya nanti loading page untuk halaman posting kita lebih cepat, tidak berat oleh gambar. Oke, kita cukup aja dulu sini ya. Untuk contoh postingnya kita publikasikan. Nah, udah ada di sini satu artikel atau satu post. Nah, ini Anda bisa ngecek di sini ya, post semua diterbitkan berapa, semua postingan berapa jumlahnya. Nah, untuk melihat contoh atau hasil yang artikel yang kita bikin tadi, kita hanya mengarahkan kursor ke, nah ini, lihat ya. Nah, coba lihat, ini merupakan postingan pertama yang telah Anda buat tadi. Terus sekarang kita lanjutkan ke apa ya? Kita coba merapikan dulu ya yang ini ya, mengenai saya atau arsip blog itu. Kalau misalkan tidak diperlukan oleh Anda hanya tinggal buang. Anda bisa angkat klik yang ini nih. Nah, cara pertama itu lebih mudah ya, dengan menekan tombol obeng dan tang ini untuk edit. Anda bisa klik hapus. Coba kita hapus. Nah, tidak ada kan? Terus ada lagi caranya untuk menghapus yang beginian ini nih. Di sini, kembali lagi ke sini ya, ke menu ini, ke halaman ini, terus kita klik tata letak. Nah, di sini ini sama juga ya, kita bisa mengatur apa aja yang mau ditempelkan berupa widget ya. Widget. Nah, oke. Kita hapus aja nih arsip blog. Nah, ini cara kedua untuk menghapus. Kita hapus atau kita jangan dihapus ya, kita ganti aja, kita arsip. Saya pilih daftar hierarki. Kita simpan. Jangan lupa klik simpan setelan. Nah, udah, kita refresh halamannya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Oke, blognya kayaknya udah jadi nih. Apalagi ya, settingan. Oh ya, jadi
pada menu ini ada di sini ada entry baru, itu untuk membuat post. Di sini juga bisa, ini untuk membuat entry baru, ini membuat ini untuk melihat entry, untuk melihat postingan yang ada di sini, yang ada di artikel, yang ada di blog Anda. Terus ini tombol lihat blog, itu untuk preview blog Anda ya, untuk melihat tampilan yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan laman. Nah, ini apa bedanya laman dengan posting? Nah, kalau misalkan laman itu biasanya kita gunakan sebagai satu halaman, bukan post juga ya. Itu tetap, kalau halaman itu merupakan halaman yang statik ya, biasanya hanya digunakan sebagai kontak, terus daftar isi dan lain-lain. Anda bisa menggunakannya, atau saya akan kasih contoh ya, satu aja di sini. Kita klik halaman ya, belum ada kan di sini. Kita klik laman baru, contohnya di sini kontak. Kita tulis saja ya, kita ngarang aja nih, jika ada pertanyaan mengenai isi jika ada pertanyaan kepada kami, Anda bisa menghubungi kritik atau saran. Anda bisa menghubungi melalui email tadi ya, sekolah kita .info@gmail.com. Oh iya, saya sampai lupa tadi. Jadi selain kita bisa masukkan gambar, mengatur-ngatur kerapian teks atau posisi gambar, kita juga seperti Word ya, hampir seperti di Microsoft Word. Di sini nih ada bold untuk menghitamkan tulisan. Nah, ini italic untuk membuat miring tulisan. Ini untuk garis bawah. Nah, ini untuk warna teks. Contohnya ini saya ganti warnanya, kan hitam ya asalnya, kita ganti warna merah. Nah, jadi merah. Nah, juga kita bisa memasukkan link. Nah, nanti itu kalau misalkan yang seperti itu nanti saya kasih tutorial lagi berbeda dengan yang ini. Oke, untuk cara membuat halaman cukup mungkin ya sampai di sini. Kita publish saja langsung. Terus kita preview atau lihat langsung. Ini bukan preview lagi tapi udah dipubliskan ya. Nah, kita untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, ada di sini. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran kepada kami, Anda bisa menghubungi melalui email sekolahkita.info@gmail.com. Oke. Posting atau artikel, cara membuat artikel sudah saya jelaskan. Begitu juga dengan cara membuat bagaimana cara membuat sebuah halaman untuk blog sudah saya jelaskan. Nah, coba saya lihat lagi ke sini ya. Oke, tata letak template. Mungkin untuk mengganti template ya nanti sama tata letak atau desainnya itu maksud saya kostumasi biar blognya kelihatan rapi, akan saya perlihatkan di tutorial video berikutnya. Soalnya ini udah terlalu panjang videonya, nanti upload ke YouTube-nya juga lama. Oke, mungkin emang dicukup sekian dulu ya, bersama saya Ega Subekti dari operatorsekolah.com. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.